Halo saudara, senang sekali saya Iba dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Bermain layang-layang, bocah tewas tertabrak kereta di Bojonegoro. Berkah tahun ajaran baru, penjahit seragam sekolah di Magetan banjir pesanan. Ikuti serunya ribuan warga lereng Semeru rayakan tradisi grebek satu suro di Lumajang. Saudara, seorang bocah berusia 11 tahun tewas tertabrak kereta barang jurusan Jakarta-Surabaya di dekat rel Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Korban tertabrak saat bermain layang-layang terlalu dekat dengan rel dan tidak tahu jika ada kereta melintas. Korban bernama Muhammad Bagaskara berusia 11 tahun, warga Kelurahan Sumbang, Kota Bojonegoro. Korban terpental beberapa meter dari rel hingga terluka parah dan meninggal di lokasi kejadian. Sebelumnya korban bersama teman-temannya bermain layang-layang di sekitar rel kereta. Karena jaraknya yang terlalu dekat dengan rel, korban tertabrak kereta. Menurut tetangga, korban dan teman sebayanya sering bermain di dekat rel kereta karena memang jarak permukiman dengan rel juga dekat. Saat kejadian diduga korban tidak menyadari ada kereta melintas. Bahkan korban juga seolah tidak mendengar bel panjang kereta. Yang jelas itu sedang main layangan sama teman-temannya. Habis itu? Temannya, jadi begitu ada kereta dia nggak tahu. Kebetulan kereta itu keras dari arah barat, satunya dari arah timur. Oh, terlempar sampai sini nih ya? Iya, terlempar. Kelas berapa Pak siswa itu? Kira-kira kelas 6. Kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD ya. Biasa atau main ke sini anaknya itu? Iya, wong rumahnya sini. Jadi kadang ngemancing. Ya sama teman-temannya. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh polisi bersama dengan petugas keamanan PT KAI ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro, Jati Kusumo, Bojonegoro. Petugas mengimbau agar warga yang beraktivitas di sekitar rel kereta lebih waspada dan hati-hati. Sebab seringkali kecelakaan terjadi karena korban tidak menyadari ada kereta melintas. Muhammad Hodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, setelah 8 hari dicari, seorang korban tanah longsor di Blitar akhirnya ditemukan. Korban tertimbun lumpur di dekat penemuan 2 korban sebelumnya. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Gunawan dalam kondisi tidak bernyawa. Korban longsor yang menimpa kandang peternak ayam di Dusun Sukorejo, Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Mayat korban ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan 2 korban sebelumnya. Saat ditemukan, kondisi korban sulit dikenali karena tertimbun lumpur 8 hari. Setelah 2 jam proses evakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR membutuhkan waktu 8 hari mencari korban karena kendala cuaca buruk serta sulitnya medan. Apalagi terjadi retakan tanah baru di sekitar lokasi pencarian yang berpotensi memicu longsor susulan sehingga membahayakan petugas dan warga. Di tim SAR gabungan ini kan kami bagi menjadi 2. Yang pertama tim Alkon, yang kedua menggunakan alat berat. Kebetulan lokasi tim Alkon ini menyisir wilayah penemuan kita, sehingga korban bisa segera kita temukan untuk hari ini. Oke Pak, untuk korban sendiri Pak kondisinya seperti apa Pak? Untuk secara visual agak sulit dikenali karena terpendam ada lumpur sudah 8 hari. Jadi makanya untuk penemuan ini kami geser menuju instalasi kamar jenazah RSUD. Tanah longsor menimpa kandang peternakan ayam di Desa Bumirejo, Kecamatan Kesamben, Minggu 30 Juni 2024. Material longsor menimpa 4 korban, 3 diantaranya tewas. Korban selamat adalah Antoko usia 22 tahun, sementara Mugiono usia 58 tahun, dan Jarianto umur 62 tahun. Ditemukan tewas tertimbun material longsor. Korban tewas lainnya adalah Gunawan yang juga pemilik peternakan ayam ditemukan 8 hari kemudian. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar.
Saudara, dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terjadi di Jombang. Seorang anggota polisi diduga dianiaya oleh istrinya yang seorang bidan hingga terluka. Sang istri marah karena dituduh selingkuh oleh suaminya. Anggota polisi Bribtu FZ yang berdinas di Polsek Plosok, jajaran Polres Jombang diduga dianiaya oleh istri sendiri. Penganiayaan terjadi di rumah mereka di perumahan di Desa Pulolor, Kecamatan Jombang. Kejadian tersebut sempat menghebohkan warga sekitar. Bribtu FZ dikabarkan bertengkar hebat dengan istrinya YN yang berprofesi sebagai bidan di RSUD Jombang. Diduga keributan sempat membuat Bribtu FZ terluka akibat ditusuk obeng sang istri. YN marah karena dituduh selingkuh oleh suaminya. Namun pihak Polres Jombang membantah adanya penusukan. Kasih Propam Polres Jombang Ibda Muhammad Teguh mengatakan pertengkaran hanya berujung aksi pelemparan ponsel sehingga Bribtu FZ terluka di kening kiri. Posisi korban saat itu sedang tidur, kemudian mengalami komunikasi cekcok, kemudian spontan langsung dipukul sama HP. Informasinya juga terkait masalah perselingkuhan. Enggak, sementara menurut pemeriksaan kita, sementara belum ada tanda-tanda ke arah situ, hanya kesalahpahaman biasa saja. Kini polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa pasangan suami istri tersebut. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Berkah tahun ajaran baru, penjahit seragam sekolah di Magetan banjir pesanan. Selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.